Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam rangka pengajaran mata kuliah secara asinkronus dari pengantar asesmen psikologi di level sarjana ya atau S1 Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Nah, pada kali ini kita akan bahas tentang apa itu behavior description interview. Jadi ini adalah salah satu, metode yang akan dapat kita gunakan dalam rangka mewawancara. Wawancaranya ya tentu saja dalam rangka asesmen, person ya, asesmen psikologi. Nah, kalau kita lihat ya, apa sih memang, bedanya dan kemudian apa sih behavior description interview itu? Nah, kalau kita lihat, proses interview itu adalah proses bagaimana kita memperoleh informasi melalui pertanyaan yang kita berikan terhadap interviewee untuk memperoleh informasi tertentu. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita susun sesuai dengan apa yang mau kita dapatkan dari, proses asesmen melalui interview yang kita lakukan. Dan kemudian pengharapannya, jawabannya ini akan menggambarkan perilaku-perilaku yang interviewee tampilkan, yang akan menggambarkan mengenai dirinya, mengenai pemikirannya, mengenai, kemampuannya, mengenai potensinya, kompetensinya gitu ya, berdasarkan gambaran perilaku yang dia tampilkan. Nah, jadi kalau kita, bahas lebih lanjut ya, jadi apa sih pemahaman dari behavior description interview atau biasa disingkat dengan BDI ini? Nah, BDI berarti kita akan tadi ya menanyakan tentang perilaku. Perilaku mana? Nah, yang disebut perilaku itu adalah perilaku yang sudah dia tampilkan. Jadi memang sudah terjadi, jadi adalah past action. Sebaiknya kemudian kita akan, nilai berdasarkan apa yang terkini atau terbaru ya yang pernah dia, tampilkan, yang hal ini akan memberikan gambaran tentang apa yang akan dia lakukan di kemudian hari. Jadi, behavior description interview based of premise that past action are the best indicator of future behavior. Nah, dengan kata lain kemudian kita akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan menghasilkan jawaban yang spesifik, sehingga kita dapat mengetahui lebih gitu ya, tentang apakah dia memiliki kemampuan tertentu, apakah dia akan sanggup mengerjakan satu hal tertentu, lalu kemudian apakah dia memiliki keterampilan yang sesuai apabila ini adalah, interview pekerjaan gitu ya. Berdasarkan pada perilaku yang dia ceritakan yang sudah pernah dia tampilkan. Nah, dasarnya apa? Nah, kalau dalam psikologi kita bisa ingat ya, hukum perilaku yang disampaikan oleh Kurt Lewin. Ini ada ya di dalam psikologi sosial dan, di sini kita tahu bahwa suatu perilaku itu tidak sekonyong-konyong ada gitu ya, atau tiba-tiba saja ada, tidak. Karena dia merupakan suatu fungsi. Fungsinya jadi dari individunya sendiri, person-nya, dan lingkungannya, environment. Jadi rumusnya B itu adalah behavior, adalah F itu adalah fungsi ya, dari P itu adalah person, dan E itu adalah environment. Nah, jadi suatu perilaku bila ditampilkan dalam lingkungan yang sama dan kemudian di dalam pada orang yang sama, kemungkinan akan berulang. Nah, ini yang mengakibatkan bahwa oh, berarti kita dapat memprediksi perilaku apa yang ditampilkan oleh si interviewee atau orang tersebut ya di kemudian hari. Kalau lingkungannya sama, serupa, kalau dia tidak mengalami perubahan dari sisi dirinya secara keseluruhan. Dan kemudian kita bisa telaah juga.
Bila orangnya sama, pemikirannya sama, eee, kondisi emosinya sama, bagaimana dia memandang, lingkungannya sama. Jadi dalam arti adalah persepsi atau sikapnya juga adalah sama. Dengan lingkungan yang sama, berarti perilakunya kita dapat prediksikan, namun akan bisa berubah bila berada pada lingkungan yang berbeda. Demikian juga sebaliknya, lingkungan yang sama tapi P-nya atau individunya itu berada dalam kondisi yang berbeda, entah misalnya dalam situasi emosi yang berbeda, atau kemudian bisa jadi dalam, pemahaman sikapnya ya terhadap sesuatu yang berbeda. Nah, P-nya berbeda akan menghasilkan B-nya atau perilaku yang berbeda juga. Nah, ini akan menjadi dasar bahwa kita dapat memprediksi dengan demikian. Kita dengan memprediksi bagaimanakah fungsi P-nya adanya di dalam E yang seperti apa, sehingga kita akan memprediksi di kemudian hari apabila dia menemui lingkungan yang seperti ini, dia akan berperilaku seperti apa. Di kemudian hari kalau dia tidak berubah, berarti dia akan seperti apa, gitu. Fungsi ini akan membantu kita untuk memprediksi bagaimana interviewee atau kandidat atau yang diwawancara ya akan berperilaku di kemudian hari dengan kita menganalisis fungsi P-nya atau person-nya dan environment-nya dalam lingkungan yang seperti apa. Nah, jadi di sini yang disebut perilaku itu adalah yang sudah dia lakukan, bukan dia pikirkan saja. Jadi kalau saya pikir sih saya akan, nah itu bukan ya. Tapi memang sudah terjadi, sudah dia lakukan. Jadi memang bukan yang dia pikir, bukan juga yang dia rasa atau yang dia percayai. Tapi memang yang betul-betul sudah dia lakukan sebelumnya. Jadi jawabannya tidak akan menjadi, oh kalau saya pikir sih saya akan, nah itu salah. Berarti dia memikirkan, belum tentu kejadiannya sudah ada. Atau saya rasa sih saya akan marah ya kalau gitu. Nah ini juga, berarti kejadiannya belum ada, belum tentu juga dia marah. Atau yang dia percayai. Jadi yang betul-betul sudah dia lakukan. Ini adalah batasannya, sehingga kemudian nanti kita akan bisa mempelajari lebih dalam, apa sih, bagaimana cara kita bertanya sehingga kita dapat menggali perilaku apa yang dia tampilkan di masa sebelumnya, untuk kemudian kita dapat memprediksi apa yang kita ingin cari dalam rangka assessment of person di kemudian hari. Baik, itu adalah pengantar dari BDI, Behavior Description Interview. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam sesi berikutnya. Terima kasih.